bunyinya gede banget. Itu tuh. Ledakan mengguncang lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta. Kejadian membuat panik siswa dan guru. Salah satu guru menyebut ledakan sempat terdengar hingga 3 kali dentuman. Puluhan siswa dan guru langsung dibawa ke sejumlah rumah sakit untuk menjalani perawatan. Di masjid, di luar ada 3, kayaknya ada 3 titik. Ada titik. Jadi nggak satu titik ledakan saja? Enggak, 3. Kedengaran 3 titik. Itu terjadi berapa kali dentuman, Pak? Ya 3 kali, 1, 2, 3 gitu. Itu nggak lama dari pertama, terus yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi pas kejadian itu Bapak berada di mana, Pak? Berada di depan masjid paling depan. Sejumlah petugas dan kementerian terkait langsung turun tangan untuk mengungkap penyebab terjadinya ledakan. Barang bukti pun diperoleh dari hasil olah TKP. Salah satunya penemuan benda yang menyerupai senapan. Wakil Menko Polhukam Ludwig Fredrik Paulus menduga temuan itu adalah senjata mainan. Ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih ada bom molotov, Pak? Ya, bom molotov. Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu, namanya karpet. Yang informasi awal yang Bang dapatkan, senjata yang terletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang Nah, itu kita belum tahu. Ada yang meninggal nggak, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal, Pak. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebut setidaknya ada sebanyak 96 korban yang dibawa ke rumah sakit. Polisi juga menyebut telah mengantongi nama terduga pelaku yang tidak lain adalah siswa di sekolah tersebut. Listio bilang kondisi terduga pelaku kini masih menjalani perawatan akibat luka ledakan. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan. Bagian yang kita dalami apakah dia ikut paham tertentu, apakah terpapar oleh suatu konten, ataukah mungkin juga hal-hal yang membuat dia tertarik. Dugaan motif pun sempat mencuat. Salah satunya adalah diduga pelaku menjalankan aksinya karena kerap mendapat perundungan atau bullying. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan aksi perundungan harus dicegah di lingkungan sekolah. Dirinya mengungkap tengah melakukan mitigasi terkait aktivitas perundungan di lingkungan sekolah. Kita harus cegah ya adanya bullying di sekolah. Ada 3 hal yang harus kita cegah, kita mitigasi sekuat tenaga bersama KPAI yang tidak boleh terjadi di sekolahan itu. Bullying oleh siapapun kepada siapapun. Kemudian yang kedua adalah kekerasan fisik dan seksual. Dan yang ketiga adalah intoleransi. Inilah yang harus kita jaga. Dan memang ini mohon maaf saya nggak mengaitkan dengan kasus ini karena kita harus betul-betul tunggu penjelasan dari kepolisian nanti ya tentang semua proses ini. Sementara itu, Komisioner KPAI Dia Puspitarini meminta agar anak yang berkonflik dengan hukum terkait kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta didampingi khusus oleh Asosiasi Psikologi Forensik. Selain sebagai bentuk pendampingan, Apsifor diharapkan bisa menggali motif utama anak berkonflik dengan hukum ini. Apakah ini kaitannya dengan bullying juga mungkin ada, ya, tapi masih didalami lebih lanjut. Yang jelas memang semuanya anak ini kami minta untuk didampingi Apsifor agar mengetahui sampai ke detailnya kenapa motif anak ini melakukan demikian. Ini kami meminta dari KPPA juga untuk mendampingi. Tim psikolog dari KPPA dan juga Peksos untuk berada di lingkungan, mengetahui apa yang terjadi di lingkungan anak. Mitigasi juga dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, yakni dengan merancang aturan terkait sekolah aman. Dirinya menyebut kekerasan di lingkungan sekolah sangat tidak dibenarkan, sehingga aturan terkait sekolah aman baik dalam proses belajar mengajar
hingga pelibatan duta anti kekerasan bisa menjadi salah satu jalan keluar penghapusan bullying di sekolah. 3 hal yang akan kami lakukan. Ya, memang sebelum peristiwa ini kami sudah berusaha melakukan perubahan ya. Yang pertama adalah kami sedang merancang sekarang peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah tentang sekolah yang aman. Nah, termasuk sekolah aman adalah menciptakan suasana belajar di mana ya aman dari segala macam bentuk kekerasan, berbagai macam tindakan seperti yang sekarang ini terjadi. Kemudian yang kedua, kami mencoba untuk merubah paradigmanya ke arah paradigma yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Jadi pendekatannya melibatkan semuanya, termasuk ada rencana kami juga nanti dalam pendekatan partisipatif ini juga melibatkan duta anti kekerasan. Hingga kini sebanyak 29 orang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Salah satu di antaranya adalah terduga anak yang berkonflik dengan hukum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan akan menanggung pembiayaan perawatan korban ledakan di rumah sakit, termasuk pendampingan psikologi terhadap korban. Kami memastikan seluruh korban mendapat perawatan yang optimal. Biaya perawatan korban menjadi perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, asesmen pendampingan psikologi bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini. Sementara itu, proses belajar mengajar sejak Senin pagi berjalan secara daring. Dari hasil rapat pihak sekolah, KPAI, dan sejumlah jajaran terkait memutuskan proses belajar mengajar berjalan secara daring, di mana proses penyembuhan trauma pasca ledakan menjadi fokus utama selama 3 hari ke depan. Namun begitu, sejumlah guru masih nampak datang ke lingkungan sekolah pada Senin pagi. Sejumlah orang tua murid juga masih ada yang berdatangan untuk mengambil barang milik anaknya. Tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta bisa menjadi alarm atas perubahan relasi antara sesama siswa maupun juga relasi antara siswa dan guru di sekolah, serta siswa dan orang tua di rumah. Perhatian terhadap kesehatan mental anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Penerapan sekolah yang ramah anak juga harus bisa menjadi gerbang utama, tak hanya dalam hal pendidikan, tapi juga dalam hal kesehatan mental bagi anak. Tim Liputan Kompas TV.